dari Kelompok 6 akan menjelaskan tentang sistem reproduksi wanita dan pria. Selamat menyaksikan. Oke, sebelum kita lanjutkan ke video selanjutnya, apa sih sistem reproduksi itu? Sistem reproduksi atau sistem genital adalah sistem organ seks dalam organisme yang bekerja sama untuk tujuan reproduksi seksual. Banyak zat non hidup seperti cairan, hormon, dan feromon juga merupakan aksesoris penting untuk sistem reproduksi. Nah, tujuan sistem reproduksi yaitu untuk melestarikan jenisnya agar tidak punah. Oke, next, lanjut ke videonya. apa itu spermatogenesis? Spermatogenesis adalah proses di mana spermatozoa haploid berkembang dari sel nutfah di tubulus seminiferus testis. Artinya spermatogenesis terjadi di testis, tepatnya di tubulus seminiferus. Kapan spermatogenesis? Yang pertama, spermatogonium membelah secara meiosis menjadi spermatogonium. Spermatogonium membelah secara meiosis menjadi spermatosis primer. Spermatosis primer membelah secara meiosis 1 menjadi spermatosis sekunder. Spermatosis sekunder membelah menjadi dua bagian, yaitu spermatid. Spermatid menjadi spermatozoa. Bagian spermatozoa, yang pertama akrosom itu ada di kepala sperma. Yang kedua itu nukleus bagian kepala tengah sperma. Yang ketiga sentriol itu bagian leher sperma. Keempat mitokondria itu bagian badan. Yang kelima kulit, membran plasma, dan yang terakhir ekor felimen. Reproduksi pria. Yang pertama organ eksternal yaitu penis. Penis berfungsi memasukkan sperma ke dalam reproduksi wanita. Yang kedua skrotum, fungsi melindungi dan menjaga suhu testis. Ada 3 bagian yaitu septum, otot dartes, dan otot cremaster. Yang ketiga testis, tempat pembentukan sperma dan hormon. Ada 2 bagian yaitu epidermis dan tubulus seminiferus. Yang keempat epidermis, yaitu berfungsi tempatnya pematangan atau penyimpanan sperma sementara. Yang kelima vas deferens, saluran yang dilalui sperma menuju vesika. Organ bagian dalam pada pria. Yang keenam, saluran ejakulasi berfungsi untuk mengeluarkan sperma menuju uretra. Yang ketujuh, uretra fungsinya saluran urin dan sperma. Yang kedelapan, vesicula seminalis yang berfungsi menghasilkan cairan kental bersifat basah dan kaya fruktosa. Yang kesembilan, kelenjar prostat menghasilkan cairan basah mengandung fosfolipid, kolesterol, dan garam. Yang ke-10, kelenjar Goupil berfungsi untuk menetralkan sisa keasaman urin dan volume sebelum ejakulasi. Oogenesis merupakan proses pembentukan sel telur pada wanita. Tempat terjadinya oogenesis yaitu ketika pembentukan ovum yang terjadi dalam ovarium. kapan ada oogenesis, yaitu ada oogenium diploid dan mitosis menjadi oosit primer diploid, dan akan bermeiosis 1 menjadi oosit primer haploid dan badan polar haploid. Setelah itu oosit primer haploid akan bermeiosis 2 menjadi ootit dan badan polar. Ootit akan menghasilkan ovum-ovum 2, sedangkan badan polar haploid tidak akan menghasilkan apapun dan akan tetap menjadi badan polar. Menstruasi adalah proses pendarahan yang disebabkan luruhnya dinding rahim, tidak ada pembuahan. Kenapa bisa terjadi menstruasi? Karena tidak adanya pembuahan di dalam rahim, maka dari itu terjadinya menstruasi. Saya akan menjelaskan tahapan siklus menstruasi. Siklus menstruasi itu ada 4 fase. Yang pertama ada fase menstruasi. Fase menstruasi yaitu sperma tidak bertemu dengan ovum sehingga korpus albion tidak bisa merangsang hormon estrogen dan progesteron sehingga luruhnya dinding rahim atau endometrium. Yang kedua ada fase praovulasi, yaitu dimulai hipotalamus merangsang FSH atau follicle stimulating hormone. FSH inilah yang akan membentuk follicle the graft. Selanjutnya terjadi ovulasi dan hormon estrogen terbentuk. Terus yang ketiga ada fase ovulasi, yaitu apabila sel telur yang keluar dari ovarium tidak dibuahi, produksi estrogen akan berhenti. Akibatnya kadar estrogen
dalam darah turun, maka hipofisis tidak mampu lagi membentuk luteinizing hormon atau LH. Terus apabila kadar LH dalam darah turun, maka korpus luteum tidak mampu lagi memproduksi hormon progesteron. Akibatnya, kadar progesteron dalam darah akan turun. Keadaan ini akan berpengaruh terhadap kekuatan endometrium atau dinding rahim yang telah menebal pada saat menjelang ovulasi, yaitu endometrium akan meluruh lalu diikuti dengan pendarahan. Pendarahan inilah yang terjadi akibat luruhnya lapisan endometrium. Inilah yang sekarang disebut haid atau menstruasi. Nah, menstruasi akan berlangsung selama 28 hari sekali, selama lebih kurang 7 hari. Terus jarak normal haid itu yaitu 21 sampai 35 hari. Terus sudah tuh selesai menstruasi, hipofisis aktif lagi dan menghasilkan FSH atau follicle stimulating hormone. Sekian, terima kasih. Proses fertilisasi. Yang pertama, sperma akan berusaha untuk menembus sel-sel membran sel. Sperma akan melepaskan enzim hyaluronidase, yang mana enzim ini yang akan melubangi membran pleurida. Setelah berhasil masuk, sperma akan melakukan pemeriksaan pada DNA. Sperma yang berhasil masuk akan berkembang menjadi sel. Selanjutnya, setelah sperma berhasil menuju lucidum, maka akan terjadi fertilisasi. Setelah itu, setelah fertilisasi akan zigot akan mengalami tindakan secara berulang, mulai dari embrio 2 sel, embrio 4 sel, embrio 8 sel, kemudian 16 sel, dan akan membentuk gastrula. Di gastrula akan terjadi juga yaitu trophoblast sel dan mesoderm. Trophoblast sel menjadi placenta dan mesoderm akan menjadi embrio. Selanjutnya akan membentuk gastrula. Gastrula ada 3 bagian. Yang pertama berada di endoderm, yaitu membentuk saraf dan kulit. Yang kedua ada mesoderm, yaitu membentuk otot, peredaran darah, ekskresi, dan rangka dan reproduksi. Yang terakhir ada endoderm, yaitu membentuk saluran dan kelenjar pencernaan. Yang terakhir yang akan menjadi gastrula. Terima kasih. Bagian hormon. Yang pertama ada hormon follicle stimulating, yaitu berperan penting terhadap perkembangan seksual seseorang. Yang kedua ada hormon luteinizing, yaitu untuk pelepasan ovum dan ovarium. Yang ketiga ada hormon luteinisasi pada wanita untuk tempat pelepasannya sel keluar atau ovarium, dan pada laki-laki untuk merangsang produksi testosteron. Yang ketiga ada hormon testosteron yang untuk mengontrol gairah seksual, dan yang keempat, yang kelima ada hormon estrogen untuk mengontrol pertumbuhan dinding rahim pada siklus menstruasi. Organ reproduksi wanita ada 2. Satu, organ eksternal, yaitu vulva. Vulva terbagi atas 10 bagian. 1. Mons pubis, yaitu bantalan jaringan lemak berkulit dan ditubuhi rambut setelah pubertas. 2. Labia mayor, yaitu bibir besar. 3. Labia minor, yaitu bibir kecil. 4. Chloritis, yaitu terdapat korpus cavernosa yang banyak mengandung pembuluh darah dan ujung saraf. 5. Kelenjar sklena di sekitar uretra, menghasilkan cairan atau lendir yang berfungsi melumasi vagina. 6. Kelenjar Bartholin's di sekitar vagina, menghasilkan cairan atau lendir yang berfungsi melumasi vagina. 7. Mulut vagina. 8. Himen atau selaput darah, membran yang menutupi mulut vagina. 9. Uretra, yaitu jalan keluar urin. 10. Perineum, lapisan tipis kulit antara vagina dan anus. Selanjutnya ada organ internal bagian dalam pada wanita. Yang pertama ada ovarium atau indung tua, berfungsi untuk pembentukan ovum dan pembentukan hormon estrogen dan progesteron. Yang ketiga ada oviduk atau tuba fallopi. Fungsinya itu tempat fertilisasi. Di oviduk ini ada 4 bagian, yaitu ada istimus, ampula, infundibilum, dan fimbriae. Fimbriae fungsinya menangkap oosit yang terovulasi. Terus yang ketiga ada uterus atau tempat perkembangan embrio. Bagian-bagiannya ada fundus, badan, cervix, perimetrium, myometrium, dan endometrium. Habis itu yang terakhir ada vagina, berfungsi untuk menerima sperma, saluran keluar darah menstruasi, dan jalan lahir bayi. Salah satu kelainan organ reproduksi pada wanita yaitu kanker vagina. Penyebabnya karena adanya hubungan seksual pada usia dini dan sering bergonta-ganti pasangan saat hubungan seksual atau terinfeksi HIV. Habis itu tempat terjadinya yaitu di vagina. Lainnya yaitu munculnya benjolan pada vagina dan nyeri saat buang air kecil. Habis itu cara mencegahnya dengan cara berolahraga rutin dan mengecek kesehatan rutin pada rumah sakit terdekat. Itu kelainan pada reproduksi pria. Kanker testis, yaitu tumor ganas yang tumbuh di testis atau buah zakar. Umumnya, kanker testis ditandai dengan pertumbuhan benjolan dan tidak terasa nyeri di salah satu testis. Kanker testis termasuk jenis kanker langka yang paling sering terjadi pada pria usia 15 sampai 14 tahun. 9 tahun. Penyebab kanker testis. Kanker testis terjadi karena ketika sel-sel di dalam testis tumbuh secara tidak normal dan tidak terkendali. 1. Pernah menderita kanker testis sebelumnya.
Dua, menderita HIV atau AIDS. Gejala kanker testis. 1. Nyeri di testis atau skrotum. 2. Penimbunan cairan di skrotum. Pengobatan kanker testis. 1. Orkiektomi, yaitu operasi pengangkatan testis yang terkena kanker. 2. Pengangkatan kelenjar getah bening, yaitu dilakukan pada kanker testis yang sudah menyebar ke kelenjar getah bening di area perut. 3. Radioterapi. Terapi radiasi bertujuan untuk menghancurkan sel-sel kanker dengan menggunakan sinar radiasi tinggi. 4. Kemoterapi. Pada kemoterapi, dokter akan memberikan anti kanker untuk membunuh sel-sel kanker.